Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallah inni astaghfirullah wa atubu ilaih bisab'ina marrah fi yawm. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini dengan nikmat Allah kita bisa menunaikan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, menjauhkan kita dari segala macam bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kembali kita membuka ayat-ayat Al-Quran, banyak kita jumpai di akhir-akhir ayat Allah. Apalagi ketika Allah bercerita tentang surga dan nikmatnya, Allah selalu menutup dengan innallaha ghafurur rahim wa kanallahu ghafurur rahim, dan dalam bentuk kalimat yang lain. Artinya sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ketika Allah bercerita surga, pasti ujungnya Allah tutup dengan innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Padahal sebenarnya sifat-sifat Allah itu banyak. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan sebagainya. Tapi kenapa sering Allah mengungkap dengan Ghafur, maha pengampun, Rahim, maha penyayang? Seorang ulama tafsir di abad ke-20 yang sangat disegani keilmuan beliau adalah Syekh Muhammad Al-Mutawalli As-Sa'rawi. Beliau mengatakan, kenapa ketika Allah bercerita tentang surga ada kalimat penutup Allah maha pengampun, Allah maha penyayang? Karena tidak mungkin, kata beliau, surga itu kita dapatkan tanpa pengampunan dari Allah, karena kita ini adalah tempat salah, kilaf dan dosa. Yang kedua, tidak mungkin kalau tidak ada kasih sayang, Rahman dan Rahim Allah, kita akan dimasukkan Allah dan ditempatkan di tempat yang mulia, tempat yang sangat nikmat, yaitu surga. Dengan Ghafur dan Rahmannya Allah lah, dengan Ghafur dan Rahimnya Allah lah, kita bisa menempati surga nantinya, insya Allah. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari ayat yang kita baca,
di awal khutbah surat Ali Imran ayat 135. Allah mengingatkan di sini ada dua jenis dosa yang dilakukan oleh manusia. Dua jenis dosa yang selalu kita lakukan sebagai manusia ini, termasuk khatib. Pertama disebut dalam ayat tadi, zalamu anfusahum, zolim kepada diri, menzolimi diri kita sendiri. Itu dosa kita, dan kita selalu memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Ghafur. Apa maksudnya? Dosa yang kita lakukan yang akibatnya hanya untuk diri kita sendiri dan tidak berakibat kepada orang lain, itu namanya zalamu anfusahum, menzolimi diri. Contoh, orang Islam, orang mukmin tapi tidak sholat, orang mukmin, orang Islam tapi tak puasa. Ini dosa besar, tapi termasuk zalamu anfusahum. Sepakat para ulama tauhid, kalau dia hanya minta ampun kepada Allah langsung, antara dia berdua dengan Allah, tubu ilallah taubatan nasuha, maka dosa ini akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya jalur antara dia dengan Allah, pelaku dosa, dan Allah yang Maha Ghafur, cukup dia minta ampun atas dosanya. Bahkan sebagai contoh, ketika nenek moyang manusia pertama Adam dan Hawa melakukan kesalahan, dan memang ketika itu dosanya hanya dosa beliau berdua, Adam dan Hawa memikul, belum ada manusia lain, karena waktu itu memang belum ada manusia yang dijadikan Allah kecuali hanya Adam dan Hawa. Apa doanya ketika itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hanya memohon kepada Allah, kezoliman yang pernah dilakukan, kami sudah zolim kepada diri kami ya Allah, untuk itu ampuni kami ya Rabb, kalau tidak Engkau ampuni sungguh kami akan menjadi orang yang merugi buat selama-lamanya. Jamaah Jumat yang berbahagia, jadi ini yang pertama, dosa yang menzolimi diri kita sendiri dan kita yang memikul akibatnya sendiri, dan cukup dengan bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Bahkan ada hadis, dengan puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas semata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dosa-dosa yang lalu itu pun akan diampuni Allah. Maksudnya apa? Dosa ketika dia menzolimi dirinya, termasuk dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Namun ada jenis dosa yang kedua di dalam ayat tadi, surat Ali Imran 135, fahisah, fahisatan, dosa besar, perbuatan keji yang akibatnya tidak hanya mengakibatkan kepada orang yang melakukannya, tapi juga berakibat kepada orang lain. Contoh, menfitnah, menghibah, membunuh, merampok, korupsi, berzina, dan sebagainya. Itu termasuk fahisah. Sepakat para ulama tauhid, dosa yang kedua ini tidak akan terhapus dan terampuni dengan jalur hanya kita dengan Allah, tapi melibatkan orang yang kita zolimi. Kalau kita menfitnah, kita menghibah saudara kita, datangi dia dulu, sampaikan, minta maaf, baru setelah itu mohon ampun kepada Allah, baru selesai dosanya diampuni. Ini namanya fahisah, dosa yang berakibat ganda kepada dirinya dan kepada orang lain. Jamaah Jumat, kalaulah ada orang yang menjadi koruptor atau korupsi, dia melakukan fahisah,
2 miliar, 2 triliun. Setelah dia melakukan korupsi, dia berangkat umroh ke Tanah Suci, kemudian dia menangis sejadi-jadinya di Multazam, di depan pintu Ka'bah, kemudian di Maqam Ibrahim, dia menangis mohon ampun kepada Allah. Apakah diampuni Allah? Belum. Menurut tafsir ayat ini, belum diampuni Allah. Dia harus minta maaf kepada seluruh rakyat yang mungkin dia zalimi karena dia korupsi uang negara, termasuk di dalamnya uang rakyat. Satu persatu rakyat, walaupun puluhan juta, ratusan juta pun harus dia jumpai satu persatu untuk minta maaf dan minta ridho. Menurut para ulama, ini satu jalur baru diampuni Allah dosanya. Kenapa kok begitu betul Islam? Seperti tidak ada tolerir dalam Islam. Bukan itu persoalannya. Agar umat Islam, agar kita ini berpikir 1000 kali untuk menzolimi orang lain. Jangan seenaknya menzolimi orang lain, kemudian minta ampun kepada Allah, tidak diterima Allah. Islam ini jelas. Akad dalam Islam jelas. Akad jual beli jelas. Akad nikah jelas. Perjanjian jelas. Harus diucapkan. Ijab kabul dalam nikah jelas. Siapa yang ijab, siapa yang kabul, harus jelas kedua-duanya. Demikian juga jual beli. Demikian juga perjanjian hutang piutang dan sebagainya. Harus jelas akadnya. Ketika kita bersalah menzolimi orang lain, wajib datangi dia, sampaikan bahwa saya telah menfitnah engkau wahai saudaraku, untuk itu maafkan saya. Walaupun ada sebagian ulama kecil yang mengatakan kalau mudaratnya lebih besar, boleh kita niatkan, i'tiqadkan saja di hati. Tapi yang paling bersih, hendaklah kita sampaikan secara jujur dari hati kita kepada saudara kita yang pernah kita zalimi. Berat betul agama Islam, bukan berat, tetapi berpikirlah untuk berbuat zalim kepada orang lain. Apalagi pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, tidak cukup bisa minta maaf saja, harus datangi rakyatnya, atau dia sampaikan jumpa pers di media, disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dia minta maaf dan minta ridho, barulah diampuni Allah. Ini dosa fahisah, dosa yang akibatnya menzolimi orang lain. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi apa yang disabdakan Rasulullah dalam sepotong hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi, atadruna muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Siapakah orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya kekayaan. Kata Nabi, la tadri, bukan itu. Walakin, tetapi di akhirat nanti orang-orang datang untuk menuntut dia karena dia selama hidup menzolimi orang lain, datang menuntutnya, akhirnya amalnya habis diberikan kepada orang-orang yang dizolimi. Amalnya habis diberikan, setelah kosong amalnya masih ada yang menuntut. Dosa orang yang dizolimi akan dia pikul. Itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan khutbah yang singkat ini, melalui Quran surat Ali Imran 135, ayo ketika kita berdosa, kita segera mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Tapi jika dosa kita menzolimi orang lain, sampaikan dulu maaf kita kepada siapa yang kita zolimi, baru kita mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur, kami adalah hamba-hambamu yang bergelimang dengan dosa dan maksiat ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, karena Engkaulah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Duhai Allah, banyak dosa kami yang juga berakibat kepada orang lain. Terkadang dalam kami memutuskan suatu perkara, kami menzolimi orang lain dengan cara yang tidak adil ya Allah. Untuk itu ya Rabb, ampuni dosa kami ya Rabb. Maafkan semua kesalahan kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalaulah tidak Engkau mengampuni ya Allah, kami akan menjadi orang yang merugi, failit nanti di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah